Coba baca Wahyu pasal yang ke-10. Kita lihat ayat yang ke-7. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang keberapa? Malaikat yang keberapa? 7. Ya, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka ini yang penting, akan genaplah keputusan rahasia Tuhan seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Tolong Pak Gembala bacakan itu dalam terjemahan literal itu. Namun pada hari-hari seorang malaikat yang ketujuh akan segera meniup sangkakalanya, maka rahasia Elohim harus digenapi sebagaimana dia telah memberitakannya kepada para hamba sendiri, yaitu para nabi. Nah, perhatikan kata rahasia. Berarti semua makhluk di dunia menunggu penggenapan ini, betul enggak? Apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Elohim. Wih, Papa di surga punya keputusan rahasia. Tapi tunggu sampai malaikat ke-7 meniupkan sangkakalanya. Nah, sekarang Wahyu 11 ayat 15. Apa yang terjadi pada waktu sang malaikat ke-7 meniupkan sangkakalanya? Nah, inilah akhir zaman itu, saudara. Jadi akhir zaman itu adalah menggembirakan, yang buat kita bergairah, buat kita bersuka cita, karena ini digenapi. Sudah? Baca ayat 15, judulnya apa? Sangkakala yang ke-7. Baca. Dan malaikat yang ke-7 meniup sangkakala, dan terjadilah suara-suara yang nyaring di dalam surga yang berkata, kerajaan-kerajaan di dunia ini menjadi milik Tuhan kita. Wow, hebat bukan? Jadi milik Tuhan kita terus. Dan Mesiasnya, dan dia akan memerintah sampai selama-lamanya. Oh, amin. Jadi, ya, ini kalau kita tanya satu-satunya ayat yang menunjukkan apa itu akhir zaman. Kalau ada orang tanya pada saudara, bacakan ayat ini. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, itulah Yesus, dan dia yang diurapinya, dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Mari kita lihat dengan tata bahasa Indonesia. Karena sampai hari ini gereja masih banyak salah, apalagi ada huruf besar di kata dan. Pemerintahan atas dunia. Dengar, atas mana? Dunia. Jadi nggak cuma Balikpapan saja. Dunia dipegang oleh Tuhan kita. Amin. Itu Yesus. Amin. Nah, dan dia yang diurapinya. Setelah kata Tuhan kita dan dia yang diurapinya, berarti ada dua pribadi atau tidak? Dua dong ya, karena ada kata dan. Tapi lihat penulisan berikut, mengapa jadi tunggal dan siapa ia akan memerintah. Nah, saudara, kalau yang diurapinya, terjemahan literal adalah Mesias, itu adalah Yesus. Enggak perlu ada kata penghubung dan. Oke? Enggak perlu ada kata penghubung dan. Kalau itu siapa? Kita bersyukur kepada Roh Kudus. Kristus atau Mesias atau yang diurapi. Dengar baik-baik. Itu bukan nama. Seperti wali kota, gubernur, presiden, bupati, itu apa? Jabatan, pangkat. Pemerintahan atas dunia. Ingat, Wahyu 7 tadi, ada keputusan rahasia Elohim yang tidak ada orang tahu apa isinya. Dunia akan tahu keputusan rahasia itu setelah malaikat ke-7 meniup sangkakalanya. Nah, Wahyu 11 langsung menuliskan, ketika malaikat ke-7 meniup sangkakalanya, apa keputusan rahasianya apa? Ayo, apa keputusan rahasia Papa itu? Ayo, kok susah bener.
pemerintahan atas dunia, kerajaan-kerajaan manusia di dunia runtuh semua karena Yesus Tuhan kita yang jadi raja. Hebat bukan? Nah, itu keputusan rahasia yang jutaan tahun ditunggu oleh alam semesta ini. Bersyukur kita ada di hari ini. Itu anugerah yang luar biasa. Saudara, lalu siapa yang diurapinya? Oke, betul Yesus yang pertama. Tapi setelah itu gereja kita yang diurapinya. Masa lupa. Amin. Jadi siapa yang memerintah di dunia ini? Kita, saya, enggak usah ragu-ragu. Mengapa akhir zaman gak dibawa ke sini oleh banyak gereja? Kenapa akhir zaman selalu menakut-nakuti orang? Karena mereka gak lengkap lihat Alkitab. Nah, setelah Yesus dan gerejanya bersatu, seperti di Wahyu 19, kepala dan tubuh menyatu, baru jadi tunggal. Sebab mereka suami istri bukan lagi dua, tapi satu. Sama hukumnya. Maka itu kalau hari ini saudara mengerti Wahyu 11 ayat 15, jangan membaca dan dia yang diurapinya itu Yesus Tuhan. Bukan. Tapi siapa yang diurapi? Kita yang diurapi. Dan ingat, satu-satunya ayat yang mengatakan ketika kita terima urapan Roh Kudus, itu apa kerjaannya? Itu cuma Yohanes 20 ayat 22 dan 23. Coba kita lihat. Maka itu orang Kristen yang gak lulus-lulus dalam satu kelas ini gak akan memerintah. Kalimat terakhir Tuhan Yesus buat apa kepada murid-murid? Ayo, kalimat terakhir 22, Tuhan Yesus bilang apa? Terimalah Roh Kudus. Ayat 23, begitu selesai Tuhan Yesus mengembusi mereka dan menerima Roh Kudus, maka apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Ayo baca 23, apa? Nah, berarti kita punya kuasa untuk mengampuni dosa. Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahukan kepada kita apa pekerjaan orang yang penuh Roh Kudus. Kerjanya cuma satu, ngampuni dosa orang. Maka itu kalau saudara nggak pernah ngampuni orang, saudara nggak akan layak memerintah bersama Yesus. Wahyu 3 ayat 21. Ya. Jadi harus jelas kalau lihat Alkitab itu. Sudah? Tolong dibaca. Siapa yang menang, Ya. aku akan mengaruniakan kepadanya untuk duduk bersama aku di tahtaku, sebagaimana aku pun menang dan duduk bersama Bapakku di tahta. Nah, apa bedanya duduk di kursi dan duduk di tahta? Ayo cepat jawab, apa bedanya? Ayo, apa bedanya duduk di kursi dan duduk di tahta? Ayo cepat, lama sekali. Tahta juga kursi, gitu loh. Tapi beda. Nah, jadi yang duduk di kursi itu orang capek. Yang duduk di tahta itu pemerintah. Oke, pintar semua berarti saudara. Nah, tapi ingat, hanya ada satu kriteria, hanya ada satu definisi, hanya ada satu syarat yang bisa setahta dengan Yesus. Kalimat pertama, yang menang. Nah, saya cari kata, barang siapa yang menang. Menang terhadap apa? Ternyata bukan menang terhadap dosa-dosa yang lain-lain dulu, tapi dosa mengampuni. Begitu Tuhan Yesus berkata, terima Roh Kudus, langsung firman-Nya, kamu punya kuasa mengampuni dosa orang. Hebat sekali. Jadi kalau kita belum menang atas sakit hati, maka orang itu duduknya di kursi, bukan di tahta.